Iya, bisa. Yang penting ada jalan untuk ke sana. Dan itu masih di satu bangunan masjid, bukan terpisah bangunannya. Boleh, kalau di satu bangunan boleh. Asalkan tidak ada pintu terkunci kan gitu. Ya insya Allah kalau waktu sholat yang imam artinya pengurusnya ngerti, tidak akan dikunci. Ditutup tidak apa-apa, yang penting nggak dikunci. Ya. Bukan makful. Makful itu di sini di kitab disebutkan ghairu makful, artinya tidak dikunci. Tertutup saja nggak apa-apa. Kalau ditutup saja nggak apa-apa, penting bisa dibuka gitu. Ya. Berarti ada jalan. Kalau dari awalnya memang sudah dibuka. Maka dari itu nggak perlu yang sholat di luar masjid. Ya. Ada orang sudah masjidnya ber-AC, ya terjadi perdebatan di Gunung Malang antara pengurus dengan jamaah. Kami yang sholat di luar, sholat Jumat di luar ini tidak sah dong, nggak ada ini, nggak ada jalan untuk masuk katanya. Ini pintunya ditutup semua. Akhirnya kayak percuma punya AC tapi dibuka lebar pintunya. Ya akhirnya tidak dingin ruangannya kan gitu. Tidak apa-apa, penting dibuka, bisa dibuka. Akhirnya begitu saya kasih pendapat begitu sekarang aman gitu. Karena saya ngajar fikih juga di situ. Nah, orang punya belajar fikih tidak tanya sama yang ngajar fikih, kan debat-debat semaunya sendiri. Iya, tidak cari penengah. Iya, Pak. Dikunci, ya. Silakan. Kalau kita sholat di depan situ, apakah kita masih bisa berjamaah? Karena kita tidak bisa jadi imam, dan kita tidak bisa melihat imam yang mampu asal posisinya di depan. Karena di situ tidak ada sekat angkanya itulah untuk bukan untuk antara dua itu. Lurus ini ya dia. Lurus ini nggak bisa melihat gerakan ini. Nggak bisa. Contohnya satu. Iya ya. Di luar situ di depan. Di teras. Iya. Di dinding ini kan batasnya. Ya di luar. Ya di luar. Posisi di depan, otomatis tidak bisa melihat imam dan tidak bisa melihat makmum karena posisi di depan. Apakah itu masih bisa dibilang sah dalam berjamaah kalau? Iya. Tadi dijelaskan di depan bahwasanya yang dimaksud laha ila hunaka yumkinul wusul min ghairi izwirar wal initaf. Bisa sampainya makmum kepada imam ada jalan, dalam artian ada jalan bisa sampai makmum kepada imam walaupun harus mundur. Ya, walaupun harus mundur tapi kan tidak berputar, bisa. Ya. Artinya ada jalan untuk menuju ke imam sudah ada. Yang syarat kedua harus melihat gerakan imam atau makmum. Kalau di sini nggak bisa melihat gerakan imam dan tidak bisa melihat makmum, berarti syarat kedua gugur. Berarti tidak sah. Ya, Pak. Tapi kalau ada makmum, maka dari itu di sini kan ada jendela, ya. Maka batasnya dari sop kedua di sini. Ya. Tapi kalau ada kayak di Masjid At-Taqwa ada dipasang layar untuk bisa melihat, karena tujuannya bisa melihat imam, ya, bisa melihat imam dan bisa melihat makmum, maka boleh. Atau sopnya penuh, tapi mendengar daripada, makanya ada istilah dibantu Bilal, dibantu untuk menyampaikan suara, dan memang di depan bisa mendengar suaranya imam, perpindahan antara perpindahan sholat dari ruku i'tidal ke sujud. Nah, itu bisa mengetahui. Nah, berarti itu juga ada ulama yang berpendapat masih membolehkan. Tapi ada yang bersikeras. Nah, di sini
Yang bersikeras tidak boleh, harus betul-betul tahu gerakan, namanya mengetahui gerakan imam atau makmum. Ya. Jadi kalau di sini tidak bisa melihat gerakan imam, tak mungkin noleh ini melihat gerakan, itu tidak sah. Jadi harus diatur sop yang kedua paling tidak. Ya. Sop yang kedua di sini. Di sini. Nah, ya, jadi ada atau dikasih taruh apa di situ biar nggak dipakai sholat. Ya. Itu kalau Jumatan penting ya. Kalau nggak Jumatan mungkin orang ke dalam semua. Ya. Ya, silakan. Kalau kita berjamaah di depan imam, Berjamaah di depan imam. contoh Idul Adha atau Idul Fitri, kita buka sama perjalanan dan kita kemungkinan bisa sampai ke depan kan. Nah, akhirnya untuk sab melebihi dari depan imam. Ya tidak sabar kalau sampai mendahului imam. Ya sopnya barisannya lebih ke depan daripada imam. Tidak boleh, batal, tidak sah. Jadi sopnya itu dari imam ini, sopnya itu malah lebih dari sana. Alasannya apa? Imamnya itu kecil haram karena dekat jarak kali masuk ke terutama orang-orang yang lebih temu, bukan memang perlu. Kalau kita pernah pergi orang malas kita masuk masjid. Begini Pak, kalau di Mekah itu sendiri kiblatnya kan Ka'bah. Namanya bukan Mekahnya, bukan di Masjidil Haram, tapi masjid yang dibuat dari Masjidil Haram. Itu maksudnya. Tapi masih lihat daripada jamnya di Mekah itu. Jadi bukan Masjidil Haram yang Ka'bahnya terjauh di luar, tetapi kiblatnya tetap di Masjidil Haram. Iya, memang harus begitu. Ya. Yang jelas kalau untuk urusan sana, orang sana yang lebih mengerti. Misalnya gini, ini Ka'bah ya, ini Ka'bah. Maka bangunan masjid yang ada di sini kan harus mengarah ke sana. Maka orang yang ada di sekitar sini harus ngikuti masjid ini. Kecuali dia yang ada posisi di sebelah sini jauh, ya. Posisi ada orang sholat di sini, padahal masjidnya cuma di sini. Nah, itu dia punya ukuran kiblat sendiri, ya. Ka'bah pakai kompas, ya nggak harus ikut ini, karena tempatnya berbeda sudah. Bergeser, bisa jadi dia nyampe ke sana ini sampai katakan 5 kilo, tentu berbeda. Dia punya alat ukur sendiri, ya. Kalau kita sangat jauh, Indonesia berada di timur Ka'bah, makanya Indonesia itu rata-rata ke barat, ke tempat terbenamnya matahari. Karena memang jauh kalau ya apalagi sudah ada dibantu di kompas, ya. Kalau yang di sekitar katakan beda kabupaten aja atau beda kecamatan, ya, ini pasti berbeda walaupun satu negara, ya, tapi beda kecamatan bisa berbeda kiblatnya. Tidak harus kayak di Indonesia, tidak harus ke barat semua kiblatnya kan gitu, karena di sana dia berdekatan, ya. Maksudnya itu orang sholat tetapi di muka daripada imamnya gitu. Ya, sopnya. Oh, sopnya ada. Sholatnya sudah di sana. Jadi memang orangnya perlu di jalan, jadi orang yang sholatnya di jalan tapi batas imam di sini malah belakangnya imam gitu. Karena itu orang ketika yang banyak gitu lah. Iya, maka dari itu saya katakan tadi kalau urusan ke sana ini kita nggak bisa terlalu detail. Nggak bisa terlalu detail karena satu saya nggak ngalami sendiri. Iya.
Jadi kalau yang saya maksud seperti tadi ya memang ada perbedaan. Tapi kalau karena memang posisinya melingkar yang jelas, kalau dia memang tidak beranggapan itu tidak lebih ke depan daripada imam posisinya, maka tidak apa-apa. Tapi kalau memang diukur oleh ulama sana tidak boleh, ada batasan-batasan sudah diinformasikan, dia melanggar, ya tidak sah sholatnya. Tidak boleh. Tidak boleh, tetap harus ikut sini terbatas, sana nggak boleh dibikin soft. Iya. Tidak usah sampai di belakang ke depan. Beda tumit aja kan tadi. Maju sedikit tumitnya aja sudah nggak sah, apalagi sampai bermeter-meter. Ya. Sekarang ini tumit. Nah, ini minimal softnya itu sama, barisannya sama itu masih boleh. Wala tadurru musawatuhu li imamihi. Maka tidak berbahaya sama barisannya antara imam dengan makmumnya. Sama barisannya. Yang dilihat sama tumitnya, bukan jari-jarinya, tumitnya. Tumitnya sejajar, ujung tumit. Ya, ujung tumit sejajar. Kalau sampai makmum lebih maju sedikit tumitnya, ya, maka tidak sah berjamaahnya. Gitu loh. Apalagi sampai lebih dari itu. Ya kan tadi seperti itu keterangannya Pak ya. Iya, kalau di Indonesia ya di mana-mana seperti itu Pak. Tapi kalau di Mekah itu malah berada-berada. Oh ya, itu kan karena Ka'bahnya. Karena kiblatnya. Makanya sekarang di Ka'bah itu kan diatur misalnya antara Ka'bah dengan makmum ini 10 meter misalnya. Ya, 10 meter, maka makmum semua ikutin ini barisan depannya. Batas ini 10 meter, 10 meter, 10 meter. Imam jaraknya mungkin 7 meter antara Ka'bah dan imamnya, jaraknya 7 meter. Berarti imam lebih maju. Jangan sampai makmum yang ada di samping sini, kan ada batas itu, melewati batas. Berarti kalau melewati batas itu melebihi imam barisannya gitu loh. Ya. Jadi makmum di samping sini 10 meter, di sini 10 meter, sini 10 meter. Imamnya di sebelah sini sendirian. Seakan-akan berhadapan-hadapan, tapi jarak antara Ka'bah ini 10 meter, imamnya 7 meter. Ya. Jadi jangan sampai makmum di sini melebihi daripada imam. Imamnya 7 meter, makmumnya 6,8. Lebih maju berarti. Lebih maju hanya beberapa senti, nggak boleh. Batal sholatnya. Ya. Paham Pak ya? Karena Ka'bah, karena kiblatnya memang Ka'bah. Seorang imam pada waktu dia sholat, kakinya goyang-goyang terus. Goyang-goyangnya kayak apa dulu? Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pun jangan seperti ada. Iya. Dalam madhab Syafi'i, gerak 3 kali berturut-turut batal. Gerak 3 kali berturut-turut batal. Yang boleh tidak bergerak, yang boleh bergerak berturut-turut itu cuma telunjuk. Tapi telunjuknya saja gini-gini. Maka dari itu ada sholat yang muter-muter gini nggak membatalkan. Kalau yang lain harus tenang, nggak boleh. Dalam madhab Syafi'i. Yang goyang seperti itu bukan ustadz kecil, ustadz besar. Ya. Tapi dalam madhab Syafi'i itu batal, sudah dijelaskan dalam kitab ini. Tidak perlu menyebut siapa orangnya biar tidak jadi ghibah. Ya. Kayak apa itu Pak? Untuk menegurnya bagaimana cara Ya. ada Maka harus ditanyakan. Kami mengaji fikih, yang kami dapat dari ustadz kami, 3 kali gerak berturut-turut itu batal sholatnya. Harus diingatkan kembali. Kadang bukan hanya kaki sambil joget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaki dan badan kalau saya yang saksikan ya. Kalau kaki goyang pasti badan goyang.
Tidak mungkin kalau kaki goyang kecuali jalan di tempat. Ya. Kalau santai kayak Bapak tadi pasti badan ikut goyang. Pasti. Itu dalam mazhab Syafi'i. Maka simpulkan sendiri, ya. Kadang-kadang kita ini bingung, ya. Bingungnya kenapa mau memberitahu dia orang ngerti, mondoknya juga lebih lama dari kami, bacaan kitabnya yang lontok. Tapi kalau tidak mengamalkan ilmu, ya harus bagaimana? Apa yang sudah kita tahu kita pertahankan, ya. Untuk tidak berjamaah pada orang seperti ini, ya. Batal itu. Pokoknya 3 kali gerakan berturut-turut batal. Kalau mau tidak berturut-turut, ya misalnya gatel, 1 diam dulu, 2, nah itu namanya kita. Kenapa kita begini? Ini yang ngatur syariatnya Allah. Berarti kita tahu sekarang sedang berhadapan dengan Allah. Bagaimana gerakan kita tidak melanggar aturan Allah? Nah, itu ibadah kita tidak melanggar aturan Allah Ta'ala. Kan gitu Pak ya. Berarti kalau orang bergerak gini macam-macam itu sudah. Kalau dikatakan madhab lain seperti madhab Imam Malik, boleh memang, ya. Dalam bergeraknya tidak membatalkan. Seperti Sayyid Muhammad bin Al-Maliki itu kan bermadhab Maliki. Kadang-kadang baikin celana. Ya memang dalam madhabnya tidak membatalkan sholatnya, ya tidak masalah. Tapi kalau kita bermadhab Maliki, Imam Syafi'i, itu batal. Maka karena kita meyakini yang sudah kita pelajari itu, ya, maka kita harus mengikuti apa yang sudah kita pelajari. Kenapa kita pula harus bermadhab? Karena kita di dalam memahami hadis dan Al-Quran itu tidak bisa secara langsung, maka harus taklid pada imam-imam. Yang menyuruh buka madhab Imam Syafi'i suruh buka madhab ini siapa? Gurunya. Gurunya siapa? Imam Malik. Ya. Kenapa? Sudah memenuhi syarat. Karena sering ada tanya jawab antara Imam Syafi'i dan Imam Malik, ya. Dalam memahami hadis itu berbeda dan sama-sama kuat. Akhirnya sama Imam Malik disuruh buka madhab sendiri. Gurunya yang menyuruh, ya. Seorang murid kalau tidak disuruh oleh gurunya, dan guru memang sudah menganggap muridnya sudah pantas untuk membuka madhab sesuai dengan syarat. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya oleh muridnya untuk bisa menjadi seorang mujtahid, membuka madhab di sini, ya. Itu 100.000 hadis bolehkah? Belum. 200.000 bukan 200 ya. 200 sampai pertanyaan ke 400. Kalau 400.000 hadis bagaimana guru? Asa an yakuna dzalik, mudah-mudahan itu bisa, kata Imam Ahmad. Hafal, bukan membaca. 400.000 hadis itu minimal berarti. Beserta sanad-sanadnya, bukan teks hadisnya saja. Ya, silakan. Terus bagaimana kalau kita sudah tahu dalam Imam Syafi'i itu kan boleh jadi kita atau mengikut terus atau kita memisahkan. Iya. Maka kalau keyakinan kita sudah itu batal, kita mufaraqah. Atau kalau sudah tahu dari awal dia imamnya, ya sudah nggak usah ikut berjamaah. Karena kita sudah mempelajari yang kita pelajari seperti itu. Ya. Ini sudah di beberapa masjid pertanyaan ini yang saya bingung. Saya belum sempat menghadap terus karena belum nemu cara yang pas. Kalau hanya goyang Nah ya, tidak boleh semuanya Pak. Kalau 3 kali berturut-turut, bukan lebih 3 kali, berturut-turut. Lebih 3 kali tapi tidak berturut-turut tidak apa-apa. Misalnya kita pas KPK itu kan misalnya kenapa
Oh, enggak apa-apa itu Pak, bukan gini maksudnya. Artinya posisi badan posisinya tetap seperti ini, cuma hanya napas kan. Oh, cuma gini kan, kalau ini sengaja diginikan ini sudah dua loh Pak, hati-hati. Ini dua. Nah ini dua, kanan kiri. Turun 4. Kalau dia diam saja, kalau dia gerak, bahunya digerakkan begini, diam terus. Berapa hanya sekedar bisa tumaknina subhanallah, terus gerak lagi ke bawah ya enggak, tetap 2 terus. Ya sama seperti orang mau pindah shop. 1, 2 diam. Hanya sekedar tumaknina diamnya. 1, 2, bukan lama banget enggak. Ya. Diam sekedar tumaknina. Ya. 1, 2, 1, 2. Jangan ya batal. Ya. Jadi begitu. Jadi boleh mengisi shop yang kosong, dan itu memang dianjurkan mengisi shop yang kosong di tengah-tengah sholat. Ya. Asal tahu caranya. Kalau belum tahu caranya jangan ikut ngisi, takut batal. Ya Pak. Jadi namanya sudah yang membatalkan sholat itu gerakan 3 kali berturut-turut. Itu dipahami. Jadi kalau gerakan itu 3 kali berturut-turut, saya rasa sudah cukup jelas bahasa ini. Jadi nggak perlu dipertanyakan lagi, ya kan? Jadi dalam hal apa saja, baik itu untuk kemaslahatan sholat itu sendiri. Ya. Kemaslahatan sholat itu sendiri seperti ngisi shop, kan kemaslahatan sholat. Ya. Tetap dijaga gerakannya. Tidak sampai 3 kali berturut-turut. Bersin itu ghalabah namanya apa? Dikalahkan oleh keadaan, tidak apa-apa. Kayak ngantuk, ditahan tidak bisa akar-akar sudah. Ya, nggak apa-apa. Dan itu pun tidak 3 kali kan. Misal masa bersin, acip, bahkan tidak, acip, diam kan gitu kan. Kan tidak mungkin 3 kali, kan tidak mungkin. Dia. Kalau batuk bisa terus-terusan, tapi kita berusaha nahan dulu tetap sampai dikalahkan, tidak bisa ditahan, terkeluar, tidak apa-apa. Ya silakan. Sudah tahu imamnya itu biasa biasa. Kalau mama niat saya sudah mengikuti dengan madhab Hanafi, begini Pak, pindah madhab itu dari segalanya, wudunya. Sekarang cuma ngikut sholatnya toh, Anda bisa. Orang Indonesia kan harus juga. Iya, makanya diajarkan oleh mutawifnya yang ngerti ilmu untuk niat talfek namanya. Pindah ke madhab Maliki. Bedanya dalam wudunya madhab Maliki, wudunya adalah mengusap seluruh rambut ini hukumnya wajib. Jadi itu saja bedanya. Kalau yang lain sama kan, karena dalilnya Quran, nggak mungkin berbeda. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, itu kan dalil wudu. Dan urutannya seperti itu, nggak beda, cuma dalam pemahaman wamsahu biruusikum, wamsahu, usaplah kepala kalian. Nah ini dalam memahaminya Imam Maliki itu, Imam Syafi'i sebagian kepala, karena didukung oleh hadis yang beliau tahu gitu. Bahwasanya itu ada hadis di situ sebagian. Yang lain, madhab yang lain memahami di situ Al-Quran tidak ada menerangkan kalimat sebagian. Tapi di dalam ilmu nahwu biruusikum bi di sini lil ba'at. Ba lil ba'at itu ada arti ba berarti sebagian. Jadi ba itu macam-macam. Maka dari itu yang menjadikan perselisihan pendapatan itu perbedaan pendapat itu juga karena keluasan bahasa Arab itu sendiri sangat luas. Jadi wajar. Dan yang makanya dari itu di sini kita disuruh ikut kepada madhab karena kita tidak menguasai bahasa Arab.
Sastra Arabnya kita tidak menguasai. Yang belajar saja belum tentu. Apalagi kita yang posisinya di orang awam, ya wajib taklid. Ya. Ikut kepada imam tuh hukumnya wajib sudah. Ya. Karena kita kalau kita mau sendiri memahami sendiri mau kayak apa? Orang kita tetap yang menerjemahkan orang lain, menerjemahkan hadis. Berarti kan ikut kepada pendapat penterjemahnya. Cara menerjemahkan itu nggak bisa, artinya walaupun sama bahasanya, tapi dalam memahami itu bisa beda-beda. Karena memang dari luasnya bahasa Arab. Loh, kita nggak belajar bahasa Arab nggak ngaku taklid, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Apa yang kamu baca Riyadhus Shalihin? Dari mana kamu tahu ini terjemahnya seperti ini? Berarti kamu kan ikut kepada terjemah, kepada si penerjemah kan gitu, dalam memahami teks hadis. Ya enggak? Lah iya. Nah, diakui nggak diakui tetap taklid, nggak bisa. Tapi tidak dikatakan ikut-ikutan supaya. Oh tidak. Maka di sini ikutnya kita ikut memahami pemahamannya Imam Syafi'i. Paham, memahami. Yang ikut-ikutan tuh buta, nggak tahu apa-apa. Ya sholat gini. Mana rukun, mana ini kan enggak. Itu namanya nggak tahu apa-apa. Tapi kita tahu niat menurut Imam Syafi'i itu seperti yang sudah diajarkan di dalam kitab seperti ini. Ya itu sudah, itu kita tahu. Kita tahu ngikut kepada pemahamannya Imam Syafi'i. Kalau nggak tahu sama sekali ini pemahaman saya nggak tahu, pokoknya saya sholat kayak gini kan gitu. Nah itu namanya nggak tahu itu ya. Tapi kalau dia bisa sama kita membaca Quran ini ikut imam siapa? Imam Hafiz. Ya, bacaannya seperti itu. Kalau imam-imam yang lain wadduha itu boleh dibaca wadduha. Ya gitu kan gitu. Boleh baca itu, boleh asalkan tahu menurut siapa bacaan itu kamu ikut-ikutan seperti itu. Menurut imam ini akan boleh jadinya, karena dia tahu alurnya. Ya Pak. Nah, ya Pak. Kalau di Mekah atau Indonesia itu adalah paham Maliki. Iya. Hubungan antara apa ini kulit dengan kulit laki. Air banjir. Kita masalah haji, Ya karena kita kan berada di posisi jauh ya. Ya kalau seperti itu kita kalau wudhu kan kadang-kadang kita sholat di kemah, nggak sholat berjamaah datang ke sana ya ikut ke madhab Syafi'i lagi tidak apa-apa. Tapi kalau kita mau berjalan jauh atau menuju ke Mekah yang sudah berdesak-desakan ya harus seperti itu, ikut madhab Maliki. Iya. Maksudnya hubungan tetap aja tujuannya berdua Syafi'i, tetapi pada waktu masuk di Mekahnya korbannya ikut Maliki. Gini loh, bedanya itu kan di kepala. Kita mengusapkan seperti ini. Ini nggak perlu ngambil air lagi sudah. Maupun gini-gini juga sama. Jadi ambil air atau dibasahin, ya basah kita usap. Kan di ayat itu wamsahu bukan waksalu, bukan waksilu. Kalau wajah faksilu suruh basuh, menunjuk jalan, bukan mengajarkan. Tapi kalau kita umroh bersama guru-guru, seperti saya pernah umroh bersama Kiai Sarwani, Ustadz Jailani Mawardi, ya guru Jailani Mawardi, itu kita pernah umroh bareng, itu dijelaskan. Nah gitu. Nah, kita selaku yang tadi sini belum. Kalau kita melakukan ibadah sekali-kali saya memakai madhab singkat dalam waktu sholat, memakai madhab ini untuk lainnya lain madhab gimana? Beda-beda madhab, berbeda-beda madhab. Iya, tapi kita berjamaahnya harus dengan madhab yang sama. Contoh begini, saya jarang pakai madhab singkat, sholat memakai madhab ini. Oh ya, kalau seperti itu nggak apa-apa dalam satu pekerjaan. Misalnya kemarin dijelaskan masalah zakat, ya itu kalau yang memakai uang itu madhabnya Imam Hambali.
Maka karena kita ingin pakai uang, maka ukurannya pakai uang itu madhab Hambali itu berapa? Bukan harga beras kita. Misalnya kita 3 kilo, madhab Hambali itu ya pakai uang itu berapa? Itu harus dipelajari kan kemarin begitu. Kalau madhab Hambali lebih mahal karena ukurannya yang dihitung tamer misalnya, atau makanan pokok, yang makanan pokok beras Arab sana, maka ikut dalam masalah ini boleh. Biasanya gencar-gencarnya nanti kita tahu persis itu Hambali bagaimana zakat uangnya dan berapa, biasanya itu lebih mahal Imam Ahmad bin Hambali. Maka dalam madhab zakatnya kita ikut ke sana boleh karena kita ingin pakai uang. Tapi sholatnya kan ini beda pekerjaan. Lain yang berkenaan dengan sholat, misalnya wudhu, kan berkenaan dengan sholat ini. Maka wudhunya juga harus pakai Imam Malik, sholatnya Imam Malik, boleh. Ya. Dalam tata aturannya juga mengikuti Imam Malik, bersentuhan dengan perempuan boleh. Ya. Karena yang dimaksud menurut madhab Imam Malik bersentuhan di situ adalah berhubungan suami istri yang batal wudhunya. Kalau madhab Imam Syafi'i tidak bersentuhan karena lebih hati-hati. Karena memang juga bisa diartikan ke sana gitu. Nah, itulah yang saya katakan tadi, luasnya bahasa Arab, apalagi para ulama yang memang menguasai sastra sehingga terjadi perbedaan pendapat itu. Ya Pak, sudah cukup, agak jauh kita. terakhir. Ya kalau saya nggak masalah, yang penting ridho semua ya. Ya silakan. Saya memisahkan. Kita sudah tahu dari saat itu karena adabnya bukan sendiri. Dia pakai namanya kunut. Tapi saya tetap sholat di sana, boleh nggak? Sendiri. Iya. Kalau di dalam kitab ini kemarin, ketika bicara sholat jamaah, seperti contoh yang membatalkan itu berbeda madhab Hanafi dengan Imam Syafi'i, atau dalam berbeda madhab kan gitu. Di kemarin sholat jamaah, aturan sholat berjamaah, Imam Hanafi imamnya Imam Syafi'i, makmumnya Imam Hanafi, atau sebaliknya, nggak boleh seperti itu. Ya. Jadi kalau masalah kunut bukan dalam Imam Syafi'i masih diperbolehkan nggak pakai kunut. Jadi kan nggak membatalkan, karena hukumnya di dalam mazhab Imam Syafi'i kunut itu sunnah. Nah, jadi kalau dia memang alasan tidak bermadhab atau tidak karena tidak ngerti saja, dia kalau ditanya madhabnya apa ya, nggak tahu, penting saya sholat kan gitu. Pasti seperti itu, dia tidak ngerti madhab sudah. Ya. Kenapa tidak pakai kunut ya? Saya belajar kenapa tidak pakai kunut. Padahal kalau dihitung-hitung, oh ternyata Imam Malik tidak pakai kunut. Ya. Imam Hambali nggak pakai, Imam Ahmad bin Hambal nggak pakai kunut kan gitu. Ternyata kalau diukur tetap kembalinya kepada para madhab gitu. Karena memang sudah ilmu itu sudah sempurna dan diajarkan oleh minimal 5 madhab, yang masuk ke kita 4 madhab. Ya. Maksimal 5 madhab yang diakui. Ya. Tapi yang masuk ke kita 4 madhab. Ada madhab Abu Sufyan At-Tauri yang tidak populer, tidak digunakan. 4 madhab ini saja yang masuk ke Indonesia, yang boleh dipelajari. Ya kita sudahi. Kita belajar materinya sedikit tentang bolehnya berjamaah, sholat berjamaah walaupun jarak antara imam dan makmum itu jauh, dengan syarat, kesimpulannya dengan syarat 2. 1, makmum dapat sampai menuju ke tempat imam atau ke tempat shaf terakhir daripada tempat berjamaahnya. Yang kedua, itu artian tadi tidak ada penghalang 1. Yang kedua, mengetahui perpindahan sholatnya imam atau shaf makmum yang terakhir. Ya. Dengan 2 syarat ini bisa ada
keadaan itu ada, maka walaupun kita terpisah dari imam atau terpisah dari makmum yang ada, sholat jamaahnya sah, jangan dibatalkan. Ya. Wallahu a'lam, mudah-mudahan kita dapat barokah apa yang kita pelajari dan mudah-mudahan diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan keberkahan tersebut kita dapat amalkan, dapat kita praktekkan dalam keseharian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fit taqwa wa tula umrin fi husnil amal. Wa rizqan wasi'a wa rizqan wasi'a la tu'adzibna alaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.